Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Di sini ada 25 nama ya anggota majelis. Yang belum disebutin nanti saya mau tulis namanya aja mendata. Pak Iwan Yakub, ada Pak Imam Bukhari, Masya Allah ya, Ermin Tiastri Pratnoto, dalam kurung saya nggak baca ya, Muhammad Nur Karim, Pak Hari nggak hadir ya, Pak Dedi juga nggak hadir. Semoga Allah berikan kesembuhan. Gimana doanya kemarin? Ayyashfihi. Ya. Kalau K berarti saya yang sakit. Fika tuh buat langsung kita ngomong sama orangnya tapi laki-laki. Kalau perempuan ayyashfiki. Kalau ada di sana berarti ayyashfihi gitu ya. Artinya dia laki-laki. Kalau perempuan ayyashfi ha ya. Berikutnya mohon maaf ya, Pak Jun, Pak Ihsan, Bu Ami, Bu Aminah, Bu Wina, Dwi Lestari. Yang mana ya? Oh iya. Bu Titik Kusdarwani ya. Wati ya? Tuh kan saya salah nulis. Saya edit deh. Ya, Bu Lasdi, Sri Mariatum, Bu Sulismiyami, Miani. Oh, Miami sih itu ya. Miami. Bu Rina Suminar, Bu Nurul Rahmawati. Yang mana ya? Nggak hadir. Saya agak ini nih. Bu Satariani. Ya, Bu. Yang mana? Oh, Bu Muji tuh kan. Oh, Nurul itu putrinya. Bu Suwarni, Abdul Haris. Nggak hadir. Yang mana ya? Wow, ya ya. Zakaria. Bu Yeti Haryati. Nggak hadir juga. Sri Sumartini. Oh ya Ibu ya. Istri dari Pak Iwan, Bu Sri ya. Bu Sunarsih. Oh, Masya Allah mantap. Ini istri dari Pak Erwin. Ya. Bu Evi, Bu Ani, Kristia. Oh ya. Yang belum saya nyatet di sini siapa Bu? Bu siapa Bu? Enita. Pakai R. Enita. Ya. Enita. Loh, auto teksnya jadi wanita. Bu Enita. Terus ada siapa? Ica namanya siapa? Khairun Nisa. Oh, itu kan salah. Nurul An-Nisa, cahaya perempuan. Wis ya. Kemudian siapa Ismi namanya? Yang mana? Oh, Evi. Oh iya. Kalau bundanya siapa namanya? Oh, Bu Suwarni. Oh iya. Aduh. Namanya panjang ya. Evi Hidayati Nur Islami. Masya Allah. Hah? Apa? Tuh kan salah lagi. Waktu itu kok nggak diprotes ya? Udah ya, berarti 27 yang saya catat. Oh iya, Pak Hasan. Pak siapa? Pak Budi. Pak siapa namanya Pak? Yudi. Ini siapa? Budi sama Yudi. Yudi. Pak Muji. Mudi. Oh, mohon maaf waktu itu pas tulis pas lagi hadir saya karena banyak waktu itu saya tulis. Ini ada 31 yang namanya, kenapa ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala himpun kita dalam kebaikan terus. Tidak ada yang bisa mengumpulkan kita dan kumpulnya ini bukan cuma di dunia tapi di akhirat, melainkan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkumpulnya seseorang dalam sebuah komunitas yang semangatnya adalah long term, ya lintas dunia
dunia akhirat itu ketika kita memiliki nilai-nilai ketakwaan. Setiap pertemanan, setiap hubungan tanpa didasari oleh ketakwaan, maka sifatnya sangat temporary, sangat terbatas. Nah, termasuk kita punya ikatan setia, janji setia ya dengan suami, dengan istri, itu pun temporary. Bisa jadi cuma ada di dunia, tidak sampai di akhirat. Bahkan betapa banyak yang di dunia saja misalnya dia tidak bisa bersama. Maka penting senantiasa kita minta kepada Allah untuk Allah menyatukan terus hati-hati kita. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kita udah begini nih kemudian akan seterusnya begini, belum tentu. Karena syaitan itu paling suka, paling senang memisahkan ya hubungan pertemanan dan dianggap prestasi yang sangat besar ketika bisa memutuskan hubungan suami dengan istrinya. Maka begitu banyak cara ya. Nah, nikmat bersatunya hati ini Allah ungkapkan di dalam surah Al-Anfal yang tadi kita baca. Ayatnya ayat yang ke-63. Ya 63 ya. Ini yang menjadi bahasan kita yang harus senantiasa kita rawat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Wa allafa baina qulubihim. Wa allafa, dan Allah satukan. Alif, satukan. Baina qulubihim, di antara hati-hati mereka. Ya. Sebentar. Wa jama'a baina qulubihim ba'da tafarruq. Allah satukan hati mereka setelah sebelumnya mereka itu punya tafarruq tu firqah, berpecah belah. Mereka masing-masing punya gengsi masing-masing. Kaum muhajirin dan kaum ansar, ya. Lau anfaqna ma fil ardi jami'a. Andaikan engkau menafkahkan ma fil ardi jami'a, semua yang ada di bumi, tafsirnya anfaqta malad dunia, ya, ala jam'i qulubihim, untuk menyatukan hati mereka. Kata Allah, ma allafta baina qulubihim, maka engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka, walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah yang menyatukan hati mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Dia Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Ini nikmat yang besar setelah nikmat hidayah, ya, iman dan Islam, yaitu nikmat yang disebut dengan ta'liful qulub. Taklif itu bersatunya. Qulub itu hati-hati kita. Ya. Dan ini nikmat yang besar yang harus senantiasa kita jaga. Cuma doa ini seringnya kita dengar di acara pengantenan. Ya, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina Yusufa wa Zulaikha wa alif bainahuma kama allafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra wa Aisyatar Ridha, gitu kan? Seakan-akan cuma buat pengantin baru. Padahal kita sangat membutuhkan. Apalagi di usia interaksi kita yang sudah berbilang tahun. Antara anak dengan orang tua dengan anak, suami dengan istri, kita dengan teman-teman, dalam majelis taklim, dalam jamaah masjid, setiap komunitas, maka salah satu yang harus kita jaga itu adalah ta'liful qulub, bersatunya hati. Ya. Karena kalau hatinya sudah nyatu, itu gampang
ngikatnya itu bukan karena harta. Ada orang yang diikat karena ini sifatnya duniawi ya. Ada yang diikat itu karena alma ya. Karena hartanya, maka kita semua harta kita tuh fluktuasi. Ya. Ada waktunya kita lagi naik, endingnya pensiun, drop. Ya, banyak akhirnya nggak siap. Ada yang seneng, gue enak sama dia, kenapa? Ditraktir mulu, ya kan? Giliran pas lagi ekonominya terbatas, nggak neraktir, jalannya jarang lagi tuh. Ya, kalau kata istilah ada uang abang disayang itu kan. Nggak ada uang abang ditendang, hati-hati. Ya. Makanya bersatunya orang menikah itu kata Rasulullah SAW, tunkahul mar'ah li arba. Wanita dinikahi karena 4 hal. Lima liha, li jamaliha, li nasabiha. Bisa karena hartanya, bisa karena cakepnya, bisa karena keturunannya. Fadzfar bidatid taribat yadak. Maka pilih dominannya itu karena masalah agama. Taribat yadak, maka engkau akan lebih mudah. Taribat yadak itu maksudnya tanganmu tuh nggak sulit-sulit lagi gitu buat ngatur dia. Kenapa? Karena ada aturan agama itu yang bisa mengatur. Orang cakep, nggak punya agama, nyusahin. Ya, bikin cemburu mulu. Ya kan? Diliatin orang. Ya. Ujung-ujung, udah lo jangan kemana-mana, di rumah aja. Gitu. Ya. Datang berdua. Ya. Mbak, itu supirnya mbak. Gitu. Nah, ini suami saya kan enak juga. Gitu kan. Ya. Kemarin saya ngobrol sama istri saya tuh. Ketemu jamaah di sebuah tempat. Saya bilang, ketemu sama ini tuh, iya, sama anak-anaknya, iya. Ya. Saya bilang anak-anaknya mirip sama emaknya ya, gitu kan. Ya. Cuma memang ada yang konotatif ya, yang begitulah kurang nyaman sebenarnya. Kata anak saya, Abi nggak boleh gitu. Loh, Abimu udah milih bahasa yang paling lembut. Tidak menyebutkan sesuatu gitu. Mirip ke bapaknya kata saya. Iya, coba kalau mirip ke emaknya, coba kalau mirip emak orang lain lebih dahsyat lagi. Iya sih, gitu. Ya. Kita kembali lagi, ini takliful qulub yang harus kita jaga. Dalam konteks agama kita itu yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka yang pertama kali dilakukan ya adalah salah satunya di antara 3 yaitu takliful qulub, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Maka yang harus kita satukan itu dulu hati di antara kita. Kalau seragam bisa jadi beda-beda. Ya, kopiah bentuknya juga nggak sama ya. Baju koko apalagi gitu kan. Ya. Tapi kalau hatinya menyatu ini Masya Allah. Ini nikmat. Ya. Bahkan orang-orang yang di mata orang lain itu sangat biasa, sangat rendah. Bisa jadi dengan nilai-nilai takliful qulub yang berhiasan dengan iman dan takwa, dia menjadi orang-orang yang dimuliakan. Ya. Karena ada nilai ukhuwah. Dengan ukhuwah itu wa kunu ibadallahi ikhwanan kata Rasulullah SAW. Jadilah kalian ibadallah, hamba-hamba Allah ikhwanan yang saling bersaudara. Gak mungkin dia tuh nyakitin temennya karena dia yakin dia juga gak mau disakiti. Ya. Kata Rasulullah gitu, kunu ibadallah ikhwanan. Terlalu tinggi ini. Ya, ikhwanan. Kunu, jadilah ibadallah, hamba Allah. Ibad itu jamak dari abdun. Abdun itu seorang hamba. Tapi kalau ibad itu banyak hambanya. Ya. Ada orang namanya siapa? Khairul ibad, sebaik-baik hamba-hamba. Ya. Ada ya. Ibadallah, jadilah hamba Allah ikhwanan kata Rasulullah. Ikhwanan, kunu, jadilah. Ini perintah loh dari Rasulullah SAW. Untuk apa? Terus menjaga ukhuwah di antara kita. Maka yang harus disatukan itu adalah hatinya. Dan yang memiliki hati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita pun nggak bisa sebagai orang tua megang hati anak kita kalau bukan Allah yang menghendaki, nggak bisa kita mengarahkan mereka. Ya. Isi kepala beda, isi hati apalagi. Makanya kalau kita ada friksi di rumah, maka yang harus jadi PR pertama, satukan hatinya dulu. Ya. Gimana caranya? Caranya adalah karena Allah yang menggenggam hati kita, doa sama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Minta sama Allah, wahai yang bolak-balikan hati, sabbit. Sabbit itu artinya kuatkan. Qulubana, hati-hati kami, ala dinik, atas agamamu. Kalau masing-masing berada dalam rel agama, ini mudah. Ya. Yang repot tuh kalau udah sampai, gak apa deh gue masuk neraka, sampai kayak gitu. Kalau orang udah kayak gitu udah susah. Ya, artinya kalau orang udah takut dengan nggak punya rasa takut dengan agama, berani walaupun masalahnya itu ada neraka, itu berat. Ya. Ada seorang istri gugat cerai suaminya, ini kisah nyata. Konsul sama saya. Saya tahu Ustadz, saya bakal dimurkai sama Allah. Bayangin, udah kalimatnya dia udah tahu. Ya kalau udah tahu nggak perlu konsul lagi sama saya, susah. Apalagi sama si Furqon gitu kan. Saya tahu begini. Allah nggak ridho. Terus apa lagi? Udah saya diemin aja. Nggak taunya akhirnya dia minta biar cepat selesai ngubungin kawan saya yang sarjana hukum. Ahli tentang hukum keluarga juga. Teman saya telepon saya, Furqon. Ustadz Furqon. Kenapa mau ketemu, mau ngobrol nih? Iya, udah ngobrol aja waktu itu. Cerita dia. Dia minta cerai gini, merasa suaminya nggak memberikan yang terbaik segala macam kayak gitu kan. Saya udah bilang dari awal. Ya, dengan cerai pun kita dapat suami yang baru, emang dapat jaminan bakal dapat yang terbaik. Enggak. Ya, yang ada diperbaiki, itu namanya syukur. Ya. Kalau nurutin keinginan nggak ada yang baik kok. Ya, artinya semuanya nggak habis-habis kita, ya kan? Jadi sampai sekarang tuh, ya kemarin ada acara saya diundang, ternyata nggak bawa suaminya dia, ya karena keluarganya kenal sama saya datang sama istri dia nggak, ya udah saya nggak mau nanya lah, biarin aja. Karena susah nasihatin kalau orang udah nggak takut sama akhirat tuh udah berat. Iya, udah ngeri, udah nggak takut dengan Allah murka tuh udah berat. Waduh, bilang wah ngeri ini kalau udah kayak gini. Dia pakainya egonya. Saya bilang masya Allah. Saya ketemu beberapa hari yang lalu orang namanya bukan dikenal tatoan. Emang tatoannya banyak banget sampai mukanya. Kalau di handphonenya itu display picture-nya itu pakai piercing di sini. Ya, hidungnya pakai anting emas, ininya emas gitu kan. Saya beli motor sama dia tuh, motor second. Dia bilang, aneh didatengin orang soleh gitu. Karena yang datang kawan saya bilang, ini Ustadz nih. Ya, saya nggak ngomong Ustadz gitu. Saya ngobrol aja. Jauh ya di daerah Cilodong. Akhirnya dia nganter motor ke rumah. Kaget ngeliat rumah. Saya ngobrol, saya pakai kopiah. Akhirnya saya kasih sarung, saya kasih kopiah putih yang dari Malaysia tuh yang saya. Ini buat ente nih. Alhamdulillah Ustadz, saya nggak pernah kalau sholat Jumat ya. Tapi satu hal tahu nggak? Dia sedang bangun rumah yatim piatu. Tatoannya banyak. Orang disebut namanya, dikenal Jack Tato. Jadi kalau daerah Cilodong ketemu Jack Tato bilang aja saya temannya Ustadz Furqon, dia tahu lah insya Allah. Ya. Tapi yang saya kaget, dia lagi ngebangun rumah yatim piatu, bayangin. Saya nggak makan uang haram Ustadz, walim nggak boleh. Saya tampilan saya kayak gini, tapi saya enggak makan duit-duit kayak gitu. Saya baru transfer DP aja. Yang nganterin saya, nih lo gue kasih nih cepet-cepet ya. Saya gini Ustaz, orang yang gak datang aja nih, kalau dia lewat dia, saya anterin itu duitnya, DP-nya, maklarnya gitu kan. Ya, gak mau saya makan duit orang gitu kan. Masya Allah, ini prinsip cakep banget. Bayangin tuh. Ya.
Sampai senang banget dikasih kopiah, dikasih sarung gitu kan. Bininya 2, istrinya 2. Ketawa langsung. Ya. Saya nggak bisa adil Ustadz di hadapan istri saya. Maksudnya ya adil gimana? Saya dapat untung 500.000, saya nggak kasih 2,5, enggak. Istri saya nomor 1 itu ngerawat saya, jagain saya. Saya kasih lebih banyak daripada istri kedua saya. Itu adil namanya. Proporsional gitu Ustaz. Iya. Saya bilang Masya Allah. Ini catatan kita hatinya itu loh. Saya bilang nih orang dahsyat. Sebab banyak tukang dagang juga tukang bohong. Gitu. Ini barang rusak dibilang rusak. Nih mohon maaf Ustaz, ini barangnya gini-gini. Dikasih tahu ya udah emang. Saya lagi nyari butuh gitu. Saya habis ngantar motor saya ke Jatinangor. Saya touring berdua istri itu 5 jam naik motor. Anak kuliah di sana kan. Loh nggak ada motor saya. Ya mobil lagi agak ngerengek-ngerengek gitu. Dulu saya cari motor aja dulu. Alhamdulillah saya dapat kenal. Saya bilang ini dahsyat. Besok saya pengen dakwah daerah sana. Ya. Biar aja dia yang buka gitu kan, kumpulin. Karena dia ledekin sama banyak orang. Karena tatoan segala macam. Giliran ke masjid aja. Wah sampai di ya tumben loh. Digituin dia cerita langsung curhat. Gitu, kan. Cium tangan sama gitu. Saya bilang Masya Allah. Ini masalah hati. Saya langsung klop loh sama dia. Dia juga langsung nyambung. Ustaz. Dia bilang Masya Allah. Ya. Karena apa? Bukan masalah seragamnya. Tapi kita ya personal approach kalau bahasanya. Pendekatan personal. Sampai Rasulullah SAW diingatkan oleh Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena engkau berlaku lembut kepada mereka, fabima rahmatim minallah, hanya karena rahmat Allah, lintalahum, engkau berlaku lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ini sering saya bahas kalimat ini ya. 3159. Kalau engkau berhati kasar, lan faddu min haulik, maka siapapun akan lari dari sisimu. Ini bukan konteks kita keluar rumah saja. Tapi di rumah-rumah kita ini penting. Kita jaga. Jangan sampai anak lari dari orang tuanya. Ya. Boleh dibaca terjemahnya? Bang Zakaria senang baca terjemah biasanya. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Nah, lemah lembut, lanjut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Semoga Allah mencintai orang yang bertawakal. Semoga. Nanti baca aja Kang Pas. Ini pentingnya kita ngaji disimak gitu ya. Benar, ini pentingnya ngaji disimak gitu. Jadi ada yang nggak pas, kita pasin nanti ya. Sesungguhnya, ya sungguh ya. Ya, innallaha yuhibbul. Innallah sesungguhnya. Allah yuhibbu mencintai al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Di ayat ini Rasulullah SAW itu berhati lembut. Kebalikannya walau kunta ghalidhan walau kunta fazzan ghalidhal qalbi. Nah, ghalidhal qalbi. Qalbi. Nih, berhati keras hatinya. Hati-hati. Ini bukan cuma di luar loh. Lakukan di rumah-rumah kita. Melembutkan hati itu. Istri sama suami, suami sama istri, anak sama orang tua sama anak. Ini takliful qulubnya terjaga, itu dahsyat, nikmat. Ini evaluasi diri saya ya. Jadi kalau di rumah kita masih ada teriak-teriakan, jangan-jangan diantaranya memang hati kita tuh masih pada jauh. Maka doa terus. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-bolakkan hati. Kita nggak pernah tahu tuh hati orang lain. Istri, suami, anak sama kita seperti apa kita nggak tahu. Cuman kita minta doa sama Allah yang menggenggam hatinya
untuk senantiasa dekat dengan kita. Dan Rasulullah SAW maka beliau mendoakan itu, ya. Maka ada salah satu doa Rasulullah adalah Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami. Doanya agak panjang ya. Saya nggak hafal urutannya, cuma di antara itu doa yang sering saya baca. Saya baca gini. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukanlah hati-hati kami. Wa aslih data bainina, dan perbaikilah apa-apa yang ada di antara kami, hubungan silaturahim. Wahdina subulas salam, tunjuki kami jalan-jalan keselamatan. Wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa jannibna, jauhkan dari kami fawahisha, perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang tampak maupun tersembunyi. Ya. Nah, doa yang pertama alif baina qulubina. Ya, saya kalau lagi ada friksi ya sama siapapun ya. Misalnya ya, saya di kantor. Kan ada kadang-kadang kebijakan yang nggak pas tuh sama guru. Diskusi tuh panjang tuh, ya. Kemudian konotasinya ke arah debat gitu kan. Nah, selesai itu ya biasa jadi pikiran, ya doain aja Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami. Ya. Jadi pikiran boleh beda, tapi hati jangan sampai pisah. Kalau pisah, maka yang ada apa? Suuzon. Ya kan? Fitnah, ghibah, nggak ada berkahnya hidup. Bukan cuma orang lain yang melakukan, tapi kita juga menghindari diri kita dari seperti itu. Oke, alif baina qulubina, satukan terus hati kami. Ya, makanya keluarga yang mau samara, sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Poin pertama itu kan sakinah. Apa sakinah artinya? Tenang. Tenang itu adanya di mana? Di hati. Ada orang tenang di mata. Itu kalau kelihatan. Kalau udah nggak kelihatan lagi itu udah selesai. Ya. Tapi kalau orang getangnya di hati itu merem aja dia udah senang. Ya, merem. Ya. Jadi nikmat bersatunya hati itu nikmat yang sangat besar. Kalau dibandingkan dengan nilai duniawinya, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Ketika kita menyengaja untuk menyatukan hati antara dua kelompok, dua orang, walaupun kita menafkahkan, membelanjakan seluruh isi dunia ini jadi milik kita, kita belanjakan untuk kita satukan hati orang, nggak bisa. Ya. Dari sini kita dapetin nggak semua orang yang bisa membeli apapun yang dia punya bisa menyatukan hati di antara mereka. Enggak. Ya. Kelihatannya doang dia bersatu. Tapi padahal lagi nunggu waktu. Kapan dia mati ini gitu kan. Ya, biar hartanya gitu. Karena yang satu bukan hatinya. Dia menyatu karena dunianya. Ada yang menyatu karena etnisnya. Ada. Ya. Ada yang menyatu karena hobinya. Ya, ada yang berkomunitas itu karena kegemaran-kegemarannya, ya. Ketika udah beda penggemar, kadang-kadang tuh main apa? Main saling sikut. Tapi orang yang menyatu hatinya, dia bisa kompatibel tuh di kemana aja. Saya selama touring tuh, berdua sama istri, itu banyak kelompok, ada kelompok RX King. Yang jalannya wang gitu kan, dia nggak perlu pakai klakson. Karena ngerangkap antara gas dengan klakson sama gitu. Iya kan? Jadi bukan tin enggak, kalau deketin wang gitu. Itu kan klakson dia sebenarnya kan. Saya bilang lewatin aja, biarin aja. Kenapa? Dia punya hegemoni sendiri tuh. Ketika lagi kumpul rame-rame, yang lain seakan-akan nggak ada apa-apanya. Lewat motor gede yang di atas 250 cc tuh. Gitu kan. Kita sih naik itu ya nyantai aja gitu. Kenapa? Karena kita nggak, itu masalah casing. Yang penting hati kita nggak saling benci, nggak saling sombong, ya kelas aja. Ya. Ada yang motor-motor biasa gitu kan, ya nyantai aja. Nah dalam kehidupan kita akan dapetin, dan itu ternyata kita nggak bakal susah hati kita kalau kita punya ta'liful qulub. Yang paling tinggi standar orang yang bertakliful qulub itu disebut dengan isar.
Apa isar? Tahu isar nggak? Isar. Isar. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Isar. Sering disebutnya gini, isar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Itu surat Al-Hasyr. Dia mementingkan orang lain walaupun dia sebenarnya butuh juga. Datang tetangga, tahu dia tetangga lagi punya masalah, datang ke rumah kita. Mohon maaf nih, pas banget anak pengen masuk sekolah. Saya kekurangan 200.000 buat pas pendaftaran. Ini tinggal segini nih, dibawa duitnya gitu kan. Kita dia orang jujur, orang baik. Aduh, gimana nih kita mau beli ini? Ya deh, boleh silakan pakai dulu. Kita butuh, tapi ngelihat orang lebih butuh. Ini terjadi zaman Rasulullah, ada zaman para sahabat, ya, dalam sebuah peperangan ada sahabat yang gitu. Ya, ketika ada Jarih disebut ya, ada orang kesakitan, kehausan, pengen dikasih minum, dengar lagi ada yang teriak, aus gitu kan, dikasih, jangan ke saya, kasih aja dia. Ini kalau kita punya semangat kayak gitu tuh dahsyat, enak. Ya. Misalnya dalam korban gitu kan. Ini panitia gimana nih? Ternyata korban kita dikit. Ya, panitia dapatnya nggak banyak nih, tadinya 1 kilo cuma 1/2 kilo. Yang isar nih, udahlah saya nggak perlu, nggak napa, harus saya udah biasa, nggak napa tetap aja. Yang satu isar juga, saya juga nggak perlu lah, nggak napa lah. Ya kita juga udah biasa makan sate gitu kan, masa gini doang gitu kan. Yang satu, ya nggak napa, itu isar namanya. Itu yang paling tinggi. Suami sama istri, udah buat bapak aja makan, saya masih kenyang kok. Padahal dia sebenarnya pengen, cuma karena tinggal sedikit gitu kan. Itu namanya isar. Coba di rumah-rumah kita kayak gitu nih dahsyat. Anaknya capek pulang kerja, pulang kantor gitu kan. Cuman berantakan tuh rumah. Ya. Ngelihat emaknya juga udah telap gitu kan. Akhirnya dia isar. Ya udah dia rapihin. Walaupun dia juga butuh istirahat. Dan ini nggak perlu disebutin ke orang lain. Saya sebenarnya butuh loh. Itu namanya ria. Ya, biarkan aja orang nggak tahu, biarin. Antara dia dengan Allah. Bisa jadi suami kita nggak tahu, suami kita nggak ngelihat. Istri kita nggak tahu, istri kita nggak ngelihat. Tapi semangat isar itu harus ada di rumah-rumah kita. Dan kalau ini kita lakukan tanpa pamrih, tanpa pencitraan, ini dahsyat. Allah yang akan satukan hati kita. Apalagi kalau tahu ternyata suaminya tahu gitu, ternyata istrinya Allah capek banget hari ini gitu kan. Tapi tetap masih nuangin air segala macam gitu kan, walaupun butuh istirahat kan. Bisa juga ambil aja ngapain tuh, gelasnya di situ, airnya di situ, kopinya di sini, gulanya di sini ya gitu kan bisa juga kayak gitu. Tapi seorang istri nggak kayak gitu, disiapin, bang mau yang bening, teh mau kopi gitu, udah air putih aja deh ya. Kenapa? Suaminya gak isar, tahu ya. Kalau misalnya teh harus nungguin air panas, enggak, udah yang ada aja. Masya Allah, ini itu yang paling tinggi. Yang paling rendah namanya salamatus sadar. Salamatus sadar tuh dada, salamat itu bersih, salim. Artinya apa? Dia tuh lapang dada menerima kekurangan apalagi kelebihan orang lain. Iya, udah biar. Bu, itu bapak tuh naruh gituan berat. Bapakmu lagi capek, ya kita gitu. Ada salamatus sadar. Enggak apa-apa tuh diperbesar. Ya. Ini masalah kecil jadi gede. Kenapa? Karena hatinya tuh enggak selamat. Hatinya kotor. Ya, merasa paling capek, merasa paling repot, ya merasa paling gitu kan bahaya. Ya. Ini indah ya, ini ta'liful qulub, tetap butuh ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Diawali dengan salamatus sadar, hati kita lapang, di puncaknya itu adalah isar. Ketika kita bisa mementingkan kepentingan orang lain di samping kepentingan kita. Bukan bicara masalah surga neraka, enggak nape deh biar istri saya masuk surga, saya masuk neraka, enggak.
Itu beda ya. Jangan pokoknya saya isar, nggak nafas semua pada masuk surga. Gue masuk neraka, bukan. Kalau masalah surga kita harus duluan. Semangatnya justru kita bisa memberikan syafaat kepada orang yang kita cintai gitu. Ya, jangan dibalik ya. Ente aja saya pertama sholat, saya isar. Bukan. Kenapa ente sholat di belakang mulu? Isar kata Ustaz Purkon. Biar dia kagak. Itu ngedalinin kelakuan. Emang nyari tembok sama kipas angin kalau itu kan. Biar enak. Ada yang mau didiskusikan? Mudah-mudahan ini penguat ya. Ya, penguat bagi kita. Ya. Doa yang singkat tadi ya, doa dari Rasulullah. Nanti kalau udah dapat yang fullnya, saya kasih ya. Baca doa ini sambil kita bayangkan siapa yang kita pengen dekat dengan dia ya. Tapi jangan bukan mahram ya. Nah, misalnya mohon maaf kan ada senior katanya. Apa senior? Senang istri orang gitu kan. Allahumma alif baina qulubina. Jangan ya. Allahumma alif baina qulubina. Ya. Ini panjang doanya, cuman paling tidak ini di awal. Ya, yang dikit dulu aja, jangan panjang-panjang, ntar nggak hafal kan. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina. Sambil baca, sambil kita bayangkan istri, suami ya. Saya mohon maaf ya, saya baru sadar dalam lafaz-lafaz doa kadang-kadang kita nggak doakan istri. Kita doakan orang tua, tapi kadang-kadang istri kelewat. Kita baca Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya. Nah, saya sendiri itu ini saya punya redaksi ya, doa saya sendiri buat istri dan anak-anak saya jadinya. Saya pengen ngebayangin itu bahwa mereka tuh punya jasa yang sangat besar untuk saya. Maka salah satu doa ya, yang sering saya baca, Allahumma ighfir lana dudumbana wa duduba azwajina wa dzurriyyatina innaka antal ghafurur rahim. Ya. Silakan ya dengan redaksi masing-masing. Saya ingin mengingatkan anak-anak, istri, suami itu juga didoain. Bayangkan wajahnya. Nah, ketika pengen baca yang ini silahkan ya. Dengan teman-teman yang bisa jadi kita dengan tetangga ada masalah, ya bacain doain Allahumma alif baina qulubina. Bagaimana Allah menyatukan hatinya? Ya kadang-kadang momennya itu beda-beda ya, macam-macam. Ya, saya pernah cerita ya, ada non muslim dekat rumah saya itu yang hampir nggak pernah senang yang lihat wajah saya. Kami punya kegiatan nasi Jumat di rumah. Setiap Jumat bagi-bagi nasi buat tetangga, para janda-janda. Ya. Nah, itu ada yang non-muslim. Itu kita bagikan juga. Ya awalnya ya canggung gitu kan. Tapi lama-lama ini takliful qulubnya udah dapet. Anak saya 2-3 ini yang biasanya yang bagi itu Yazid yang kecil. 2-3 kemarin tuh ulang tahun. Sampai disiapin hadiah tuh. Saya bilang kaget. Kata anak saya, kok sampai perhatian kayak gitu ya? Ya padahal sama saya tadinya nggak pernah negor, nggak pernah apa. Ini non muslim. Ya, saya bilang, ya orang kalau hatinya udah kepegang, ya dekat, maka insya Allah ya, yang lainnya itu akan ngikut sikap-sikapnya. Dan salah satu yang bisa menggang hati, salah satunya adalah tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah, maka engkau akan saling menyayangi. Jadi kalau kita ngasih hadiah ke orang lain terus pakai doa, ya mudah-mudahan Allah menyatukan hati kita. Itu wasilahnya, caranya. Ya. Tapi bukan bicara tentang ulang tahunnya, enggak. Dia nggak tahu, udah tahu dari siapa gitu kan. Orang kita juga nggak ada acara apa-apa. Udah ini ya udah 7 tahun ya gitu kan. Saya kan 7 tahun. Ternyata dikasih hadiah. Waduh, sudah. Tapi non muslim kan, ya dikasih susu. Walaupun sederhana, tapi kalimat tadi ya takliful qulub tuh dapat gitu. Bilang ya Allah nikmat banget.
Jadi bermasyarakat sekarang tuh saya punya perasaan tuh bahagianya itu karena orang-orang yang tadinya nggak suka, yang benci gitu kan. Ya karena saya dai ya biasa ngajak orang dalam kebaikan, kan ada orang yang nggak suka. Kemudian mulai seneng kayaknya walaupun bukan dengan agama ya, tapi itu kan nilai agama bagi kita ya. Tapi bagi dia kan enggak, itu personalitinya aja tapi nggak ada masalah. Ini apa nih? Oh, ada titipan pertanyaan. Oh, mohon doa untuk kesembuhan Katarina binti Oli ya. Kakak Bu Nita. Sakit apa, Bu? Oh, iya iya ya. Hmm. Ya. Baik ya. Yuk kita akhiri dengan berdoa untuk diri kita semua dan juga untuk ini nih Ibunda Katerina namanya jadinya ya. Katerina binti Oli. Oli. Orang mana nih, Bu? Oh, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Kakak dari Bu Erina. Kita dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba azwajina wa dzurriyyatina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsira wa 'amalan salihan maqbula wa rizqan halalan thayyiba wa du'aan mustajabatan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Nas'allahal azim rabbal arsyil azim ayyashfi Ibunda Katarina binti Oli. La syifaan illa syifa'uka syifaan la yughadiru saqama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.